Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Maret, minggu ke-10 tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan relasi antara Tuhan Yesus dengan saya. Namun pembahasannya pada 3 topik. Topik ke-27, menjadi anaknya, keluarga kerajaan Allah. Topik ke-28, menjadi hambanya, rekan kerja atau mitra kerja Allah. Kedua topik ini, videonya sudah tersedia pada akun YouTube saya. Silakan saksikan. Topik ke-29, menjadi muridnya. Tuhan Yesus adalah guruku. Kita masuk ke dalam topik ke-29, menjadi muridnya. Dan Tuhan Yesus adalah guruku. Menjadi murid Tuhan Yesus Kristus berarti kita belajar dari Dia dan tetap dekat dengan Dia. Kedua kata kunci merupakan persyaratan yang penting bagi seorang murid Kristus pada waktu itu. Namun juga bagi para pengikut Kristus, umat percaya saat ini. Ikutlah aku. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya pertama kali. Kemudian para nelayan yang rendah hati ini menanggapi dengan meninggalkan segalanya, bahkan keluarga mereka, untuk mengikuti Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Pada bagian lain dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 15. Dengan menggunakan frasa mereka meninggalkan semua saat mereka mau memulai perjalanan baru dengan Yesus. Kata meninggalkan secara harafiah berarti mereka meninggalkan kehidupan mereka sebelumnya. Ini menyiratkan pilihan atau komitmen mengikut, menjadi pengikut, kemudian menjadi murid. Bukanlah sesuatu yang sementara. Dan jika berubah, dapat kembali lagi kepada apa yang kita lakukan sebelumnya. Tidak. Mereka meninggalkan segalanya. Dan dengan melakukan itu mereka berjanji untuk menyelesaikan proses pemuritan dan menyelesaikan tugas baru yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai guru. Tuhan Yesus menggunakan 2 frasa yang berbeda dalam melakukan pemuritan, yaitu panggilan pertama, ikutlah aku, Matius 4
ayat 19. Panggilan ini sangat kuat dan sangat meyakinkan. Maka itu Petrus dan para nelayannya mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Tuhan secara resmi dan penuh kuasa mengarahkan Petrus dan kawan-kawannya untuk menjadi murid-muridnya. Panggilan berikutnya, Tuhan berkata kepada Petrus, tampaknya lebih seperti satu permintaan atau permohonan. Tuhan Yesus baru saja menyelesaikan percakapan penting dengan Petrus, di mana Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, apakah dia mengasihi, apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Percakapan yang bisa memotivasi, namun juga konfrontatif dan bersifat pribadi. Berakhir ketika Petrus berbalik dan melihat Rasul Yohanes mengikuti mereka. Yohanes pasal 21 ayat 20. Sebagai seorang guru yang baik dan lemah lembut, Tuhan Yesus melakukan proses pemuritan. Yang pertama, murid-murid Kristus belajar dari Dia langsung dengan cara mendengarkan dengan seksama ajaran-ajarannya melalui pendekatan mengajar dan berkhotbah. Dan ini dilakukan oleh gereja saat ini. Namun, kenyataan para muridnya menjadi bosan. Entah kenapa. Sangat menarik untuk dicatat. Sesaat setelah memanggil murid-muridnya untuk pertama kali, maka para muridnya 12 orang mengikuti Tuhan Yesus di seluruh Galilea, mendengarkan bagaimana Dia mengajar dan berkhotbah. Matius 4 ayat 23. Faktanya, khotbah Kristus di atas bukit, di mana Dia memerintahkan Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes untuk mengikuti Dia. Jelas, pelayanan pengajaran Tuhan adalah satu aspek terpenting. Bagaimana Dia memuridkan para pengikutnya. Amanat agung Tuhan Yesus kepada 12 murid dan para pengikutnya memberikan penekanan kepada pengajaran. Seperti dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku menyertaimu selalu, bahkan sampai akhir zaman. Amin. Kristus menekankan pengajaran dan berkhotbah.
Karena dia mengharapkan pengajaran ini menjadi prioritas bagi murid-muridnya, di mana para pengikutnya harus belajar dari Kristus untuk saat ini. Berarti mendengarkan, mempelajari, dan belajar menerapkan firman Tuhan yang tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Murid-murid belajar dengan rela melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Aspek pemuritan yang kedua, dia mengharapkan para pengikutnya untuk menerapkan apa yang dia ajarkan kepada mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya menerapkan apa yang dia perintahkan. Karena Tuhan Yesus ingin para pengikutnya melanjutkan pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan. Kembali kepada amanat agung. Ini merupakan satu perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Lakukan dan implementasikan. Ada beberapa bagian lain dalam perjanjian baru. Seperti 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Yakobus 1 ayat 22. Yang menggarisbawahi gagasan yang sama. Jelas bahwa Kristus mengharapkan murid-muridnya untuk menerapkan apa yang dia ajarkan kepada mereka. Sebagai langkah implikasi, murid-murid Kristus harus tetap dekat dengan Tuhan Yesus dengan cara menghabiskan waktunya secara pribadi. Praktek saat ini, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia berikan firman Allah. Sediakan waktu secara khusus untuk membaca, merenungkan, mengimplementasikan firman Tuhan. Jelas dari setiap studi tentang cara Kristus berurusan dengan murid-muridnya dalam kitab suci, bahwa kunci pelayanannya dengan mereka adalah dia menghabiskan waktu secara kuantitas dan kualitas bersama muridnya. Demikian pula Anda dan saya sebagai muridnya. Selesaikan, berikan waktu yang terbaik bersama Tuhan melalui firman. Yang kedua, murid-murid Kristus tetap dekat dengannya dengan menjadikan doa sebagai prioritas utama. Demikian pula buat Anda dan saya. Menjadi murid Tuhan Yesus adalah gurunya. Doa prioritas utama kita. Ada satu unsur penting dalam pelayanan Kristus dengan para pengikutnya. Tuhan Yesus berdoa, Lukas 9 ayat 18. Dia mengajar mereka untuk berdoa, Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Dan dia mengharapkan mereka untuk berdoa, Lukas 22 ayat 39, 46. Tuhan Yesus menetapkan doa sebagai cara bagi pengikut Kristus untuk berkomunikasi langsung
dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ibrani 4 ayat 14-16. Doa membuktikan bahwa para murid-muridnya bergantung kepadanya. Dan murid-murid Kristen yang sejati akan dicirikan oleh kehidupan doa yang hidup. Sebagai kesimpulannya, proses pemuritan yang mengacu pada amanat agung Tuhan Yesus bertujuan untuk menjadikan setiap muridnya untuk bisa melanjutkan kepada pekerjaan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Namun juga murid-muridnya dianjurkan untuk bisa melakukan pemuritan lanjutan agar muncul murid-murid yang baru secara berkesinambungan. Haleluya. Teruslah belajar dalam firman-Nya dan roh-Nya, serta siapkan untuk melakukannya pada umat percaya dan juga bagi umat berdosa yang sudah bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pasti Tuhan Yesus memberkati.